Tahukah Anda, ternyata bumi juga bernapas? Sebuah animasi yang baru-baru ini dirilis menunjukkan pepohonan di bumi menghirup dan menghembuskan karbon sesuai dengan perubahan musim. Animasi itu diunggah pada 6 Januari lalu di akun Twitter Markus Reichstein, seorang ahli ekologi dan direktur Departemen Integrasi Biogeokimia di Max Planck Institute for Biogeochemistry di Jerman. Dalam animasi tersebut, benua-benua tampak mengempis selama musim panas, menunjukkan vegetasi tumbuh dan menyedot karbon dioksida dari atmosfer. Sebaliknya saat musim dingin, benua tampak mengembang dan menunjukkan bahwa vegetasi mati serta karbon dilepaskan ke atmosfer. Perubahan paling mencolok terlihat di daerah beriklim sedang seperti benua Eropa dan Amerika Utara, di mana terdapat perbedaan musim yang lebih jelas. Daerah Khatulistiwa tidak banyak berubah sepanjang tahun, sementara beberapa daerah gurun yang jarang ada pepohonan tidak menyedot maupun melepaskan banyak karbon. Kepada Life Science, Markus mengatakan bahwa data untuk animasi tersebut berasal dari pengamatan satelit dan ratusan stasiun pemantau karbon di seluruh dunia. Animasi itu menunjukkan bagian penting dari siklus karbon, yaitu gas karbon dialirkan ke seluruh sistem planet bumi. Siklus karbon ini dan perubahannya dari bulan ke bulan memberitahu kita banyak hal, kata Markus. Karbon dapat dilepaskan ke atmosfer melalui peluruhan bahan organik dan erosi batuan yang mengandung senyawa karbon. Sebaliknya, karbon dapat diambil kembali oleh lautan dan tumbuhan dalam proses fotosintesis. Animasi menunjukkan tempat-tempat yang penuh pepohonan seperti Amazon menyedot karbon dalam jumlah besar di musim panas. Meski begitu, Markus mengatakan bahwa laut tidak termasuk dalam animasi karena tidak menunjukkan pola musiman yang kuat meski menyerap karbon. Menurut Markus, pesan dari animasi ini sangat jelas, yaitu bahwa hutan sangat penting bagi kesehatan planet ini. Sebuah penelitian pada September 2020 menemukan bahwa Amazon sebagai salah satu penyerap karbon terbesar di bumi justru baru-baru ini melepaskan lebih banyak karbon karena kebakaran hutan dan deforestasi. Karena itulah, Markus mengatakan bahwa animasi ini pada dasarnya menunjukkan betapa pentingnya melindungi penyerap karbon. Sekitar 10% daratan di seluruh dunia akan berada di bawah air pada tahun 2100 menurut para ahli. Bencana besar ini terjadi sebagai akibat dari perubahan iklim, di mana terjadi peningkatan suhu sehingga es mencair dan mampu menenggelamkan kota-kota. Kira-kira akan seperti apa jika kota-kota besar itu tenggelam? Climate Central, sebuah kelompok nirlaba yang meneliti tentang perubahan iklim, baru-baru ini membuat sebuah galeri gambar untuk menunjukkan dampak peningkatan suhu terhadap bumi. Foto-foto menampilkan perbandingan kondisi terkini beberapa landmark di seluruh dunia dengan kondisi di masa depan yang dibanjiri air laut. Skenario yang dibuat oleh Climate Central ini merupakan gambaran resiko yang kemungkinan besar akan terjadi di masa depan. Para peneliti Climate Central dari Princeton University di New Jersey dan Potsdam Institute for Climate Impact Research di Jerman mempublikasikan penelitian mereka tentang kenaikan permukaan air laut. Studi yang telah dipublikasikan di jurnal Environmental Research Letters pada 11 Oktober lalu menunjukkan bahwa emisi karbon yang diakibatkan aktivitas manusia mengakibatkan pemanasan global yang mengarah ke 4 derajat Celcius. Sekitar 50 kota besar di seluruh dunia perlu memasang pertahanan atau mereka akan kehilangan sebagian besar wilayah berpenduduk karena kenaikan permukaan air laut, tulis Climate Central dalam situs resminya. Tak hanya itu, banyak negara yang berada di pulau kecil juga akan terancam kehilangan hampir seluruh daratannya.
Bahkan Cina, India, Indonesia, Vietnam, dan Bangladesh menjadi 5 negara teratas yang paling beresiko terkena dampak naiknya permukaan air laut, menurut penelitian. Meski begitu, para ahli mengatakan bahwa manusia sekarang masih memiliki kesempatan untuk mengubah masa depan. Syaratnya adalah dengan memenuhi tujuan dari Paris Climate Agreement, yaitu perjanjian internasional untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2 derajat Celcius. 1 miliar tahun dari sekarang, planet kita tidak akan mampu lagi menyokong sebagian besar kehidupan di bumi karena level oksigen di atmosfer yang merosot tajam, menurut sebuah studi yang dipublikasikan di Nature Geoscience. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan energi sinar matahari yang akan menaikkan suhu permukaan bumi dan mengurangi fotosintesis. Proses tersebut akan mengarah pada deoksigenisasi. Saat itu terjadi, bumi akan mengalami kondisi rumah kaca lembab di mana air akan bocor dari atmosfer bumi. Saat itu terjadi, bumi akan mengalami kondisi rumah kaca lembab di mana air akan bocor dari atmosfer bumi. Studi juga menemukan bahwa proses deoksigenisasi akan membuat atmosfer bumi kembali ke kondisi awal bumi di mana bumi memiliki atmosfer yang kaya akan metana. Melansir dari The Conversation, tim peneliti dari Jepang dan Amerika Serikat membuat simulasi komputer yang memodelkan kondisi evolusi bumi di masa depan, lengkap dengan siklus karbon, oksigen, fosfor, dan belerang di permukaan bumi. Mereka memodelkan 2 skenario teoretis, planet mirip bumi dengan biosfer aktif dan planet tanpa biosfer aktif. Menariknya, kedua skenario tersebut menghasilkan hasil yang sangat mirip. Kadar oksigen mulai turun drastis sekitar 1 miliar tahun mendatang. Penemuan ini menunjukkan bahwa meskipun penurunan tingkat karbon dioksida dan fotosintesis tanaman memang mempengaruhi tingkat oksigen, efek dari proses ini adalah sekunder dari interaksi jangka panjang antara kondisi permukaan bumi. Para penulis studi menyimpulkan bahwa atmosfer bumi mungkin hanya akan bertahan sekitar 1,08 miliar tahun lagi. Oksigen sendiri baru mulai terakumulasi di atmosfer bumi sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu selama peristiwa oksidasi besar terjadi. Selama periode itu, cyanobacteria yang hidup di lautan bumi mulai memproduksi oksigen dalam jumlah besar melalui fotosintesis, menyebabkan perubahan radikal di atmosfer. Masuknya oksigen ini dianggap telah membuka jalan untuk mendukung kehidupan multisel, sekaligus menyebabkan kepunahan massal bakteri anaerob. Tentunya tanpa adanya oksigen di bumi, pasti menandai akhir dari kemampuan bumi menyokong kehidupan makhluk yang bernafas secara aerobik. Meskipun detailnya masih diperdebatkan dan faktor lingkungan lain juga berperan, para ilmuwan sudah lama mencatat bahwa evolusi dan radiasi kehidupan kompleks di bumi tampaknya terkait dengan periode kelimpahan oksigen relatif. Penulis studi memperkirakan bahwa total masa hidup bumi yang dapat dihuni sebelum akhirnya kehilangan air permukaannya adalah sekitar 7,2 miliar tahun. Tetapi mereka juga menghitung bahwa atmosfer kaya oksigen mungkin hanya ada sekitar 20% hingga 30% dari periode itu.